Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Muhammad Udin, S.Hum MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Baslul Kutub. Perkenalkan, saya Nabila Laili Elviana akan menjelaskan tentang larangan durhaka, memutus tali silaturahmi, banyak kata tidak guna, dan menghamburkan uang yang terdapat pada hadis Bukhari nomor 2231 yang berbunyi, Haddasana Utsman, Haddasana Jarir, an Maksurin, an Sya'bi, an Warad maulal Mughirah ibni Syu'bah, an Mughirah bin Syu'bah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha harrama alaikum uquqal ummahati wa wa'dal banati wa mana'a wahati wa karihalakum qila wa qala wa kasratas su'ali, yang artinya telah menceritakan kepada kami Utsman, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Mansur, dari Asy-Sya'bi, dari Warad maulal Mughirah bin Syu'bah, dari Al-Mughirah bin Syu'bah berkata, Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian durhaka kepada ibu, mengubur anak perempuan hidup-hidup, melarang untuk menuntut sesuatu tanpa hak, serta membenci kalian dari qila wa qala, atau memberitakan setiap apa yang didengar, banyak kata, dan menyia-nyiakan harta. Berikut urutan sanad perawi hadis. Yang pertama, Al-Mughirah bin Syu'bah bin Abi Amir, kalangan sahabat, kunyah Abu Isa, negeri semasa hidup Kufah, tahun wafat 50 Hijriah. Yang kedua, Warad, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan, negeri masa hidup Kufah. Yang ketiga, Amir bin Syahril, kalangan tabi'in, kalangan pertengahan, negeri semasa hidup Kufah, tahun wafat 104 Hijriah. Yang keempat, Mansur bin Al-Mu'tamir, kalangan tabi'in yang tidak jumpa dengan sahabat, negeri semasa hidup Kufah, tahun wafat 132 Hijriah. Yang kelima, Jarir bin Abdullah Hamid bin Qad, kalangan tabi'ut tabi'in, kalangan pertengahan, negeri semasa hidup Kufah, tahun wafat 188 Hijriah. Yang keenam, Umar bin Muhammad bin Ibrahim bin Utsman, kalangan tabi'ut atba, kalangan tua, negeri semasa hidup Kufah, tahun wafat 239 Hijriah. Dilihat dari komentar para ulama dan urutan sanad hadis Bukhari nomor 2231 termasuk hadis yang sahih karena sanadnya bersambung dan diriwayatkan oleh perawi yang adil. Kajian linguistik. Yang pertama, terdapat pada lafadz innallaha harrama alaikum yang berkedudukan sebagai khobar tolabi karena terdapat huruf taukid yaitu inna yang ditunjukkan kepada mukhatab yang masih ragu terhadap suatu kabar. Yang kedua, terdapat pada lafadz wa kasratas su'ali wa idhomatal mali yang berkedudukan sebagai sajak mutarraf karena pada lafadz as-su'ali berbeda wazan dengan lafadz al-mali, namun keduanya sama dalam huruf akhirnya yaitu huruf lam. Selanjutnya, kajian komprehensif. Kajian komprehensif yaitu kajian yang mempertimbangkan teks-teks hadis lain yang memiliki tema yang serupa baik dari segi lafadz maupun maknanya. Berikut beberapa hadis yang hampir sama dengan hadis Bukhari nomor 2231. Yang pertama, Sahih Bukhari nomor 5518. Yang kedua, Sahih Bukhari Sahih Muslim nomor 3000
237, yang ketiga Sahih Muslim nomor 3239. Teksnya bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, kajian konfirmatif. Kajian konfirmatif yaitu untuk mengkonfirmasikan makna hadis dengan petunjuk Al-Quran. Di sini saya akan mencoba mengkonfirmasikan hadis tersebut dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang pertama surat Al-Isra ayat 23, yang kedua surat Muhammad ayat 22-23, yang ketiga surat Al-Isra ayat 52, dan yang keempat surat Al-A'raf ayat 31. Bisa dilihat di makalah. Selanjutnya, analisis realitas historis. Hadis ini membahas tentang larangan durhaka. Suatu kisah tentang Yusrois, seorang pemuda sholih dari kalangan Bani Israel yang menjadi buah bibir kaumnya karena ketaatannya. Suatu ketika saat Yusrois sedang sholat di dalam mihrab, ibundanya memanggil. Hati pemuda itu pun berbisik penuh kebimbangan, "Ya Allah, manakah yang harus kupilih, sholatku atau menjawab panggilan ibuku?" Ia pun memilih untuk meneruskan sholatnya. Kejadian itu terulang keesokan harinya. Rupanya sikap Yusrois yang tidak menjawab panggilan ibundanya membuat sang ibu kecewa dan marah. Akhirnya terucaplah sebesit doa dari ibunya, "Ya Allah, jangan wafatkan Yusrois sebelum ia bertemu dengan wanita pendosa." Doa ibu pun menjadi kenyataan. Yusrois dituduh berzina dengan seorang pelacur hingga si wanita melahirkan bayi. Hanya saja Allah berkuasa membuat sang bayi mampu berbicara dan menjelaskan siapa sebenarnya ayahnya. Yusrois pun terbebas dari tuduhan berzina. Selanjutnya, analisis generalisasi, yaitu mencakup makna universal dalam hadis yang merupakan inti dan esensi dari sebuah hadis. Dalam hadis Bukhari nomor 2231 terdapat beberapa nilai pendidikan, yaitu larangan durhaka kepada orang tua. Dalam hadis ini disebutkan secara khusus karena kelemahan dan keadaan ibu yang membutuhkan bantuan, dan juga karena berbuat baik kepada ibu harus didahulukan daripada berbuat baik kepada bapak. Maka dari itu, durhaka kepada ibu lebih besar dosanya daripada durhaka kepada bapak. Silaturahmi merupakan sebab turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, sekaligus sebagai munculnya kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Untuk itu, dalam hadis ini terdapat larangan memutus tali silaturahmi, karena hukum memutus tali silaturahmi dalam Islam adalah haram. Seperti dalam hadis Bukhari yang artinya, "Sembahlah Allah, janganlah berbuat syirik kepadanya, dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan jalin tali silaturahmi." Adapun bahaya memutus tali silaturahmi dalam Islam adalah dilaknat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibenci Nabi Muhammad SAW, mendapatkan siksa dunia akhirat, tidak akan masuk surga, dan tidak memperoleh rahmat Allah. Dalam hadis ini juga terdapat larangan menyampaikan berita yang belum jelas kebenarannya, banyak bicara dan larut dalam kebatilan. Dan orang yang suka qila wa qala termasuk orang yang dusta, karena ia mengucapkan sesuatu yang didengarnya tanpa mengetahui kebenarannya. Salah satu sumber kehidupan manusia adalah harta. Karena itu, Islam melarang untuk menyia-nyiakan harta. Di antara bentuk menyia-nyiakan harta adalah menyerahkan harta kepada orang-orang yang bodoh, seperti firman Allah yang artinya, "Janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang yang bodoh." Orang yang bodoh yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang tidak membelanjakan hartanya dengan baik,
dan membelanjakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang menghamburkan hartanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat itu serupa dengan syaitan. Dan Allah memuji hamba-hambanya yang membelanjakan hartanya dengan baik. Larangan menyanyikan harta mewajibkan kita mengatur perbelanjaan harta untuk hal-hal yang baik dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang harta yang mereka belanjakan sewaktu di dunia. Selanjutnya, kritik praktis, yaitu mengaitkan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian, sehingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan. Dalam hadis ini terdapat larangan durhaka kepada orang tua. Anak yang durhaka kepada orang tua pasti akan mendapatkan balasan baik di dunia maupun di akhirat. Namun fenomena di masyarakat sekarang, banyak anak yang durhaka kepada orang tuanya. Contoh saja ketika seorang ibu menasihati anaknya karena melakukan suatu kesalahan, justru si anak membentak ibunya. Sifat tersebut merupakan salah satu bentuk durhaka karena membentak akan menyakiti hati ibu. Untuk itu, kita sebagai anak harus selalu mendengarkan apa yang dikatakan orang tua, menaati perintahnya. Jika orang tua sudah usia lanjut, itulah saatnya kita membalas semua jasa-jasa mereka. Walaupun dengan kita merawatnya tidak akan bisa mengganti pengorbanan mereka selama ini. Dan dijelaskan juga larangan qila wa qala. Namun zaman sekarang banyak di antara kita yang terjebak pada sharing berita dan informasi melalui media sosial yang belum jelas informasinya, sehingga tidak jarang menimbulkan fitnah bahkan merusak ukhuwah Islamiyah. Sebagai orang yang bertakwa tidak mungkin menyebarkan berita hoaks walaupun tujuannya demi kebaikan, tetapi caranya yang salah. Dan hadis ini menjadi acuan kita untuk berkomunikasi dengan baik yang didasari dengan etika komunikasi, yakni keharusan berbicara dengan sopan, lembut, langsung ke inti, dan ketika berbicara hendaknya seperlunya saja, tidak mengatakan hal-hal yang tidak bermanfaat dan tidak banyak menanyakan hal yang tidak penting. Larangan menyanyikan harta dalam hadis ini mendorong kita untuk membelanjakan harta secara wajar dan tidak menghambur-hamburkan harta untuk hal yang tidak bermanfaat, tetapi gunakan seperlunya hanya untuk sebuah kebutuhan, bukan keinginan, dan menggunakan harta untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.